Garis di peta menyembunyikan jabat tangan, dari perebutan tanah diam-diam hingga kesepakatan minyak yang dibisikkan sambil merokok cerutu. Beginilah cara Amerika membangun sebuah imperium, sambil bersikeras bahwa itu hanyalah jaringan Amerika. Dulu aku pernah berakhir di Sungai Mississippi, Amerika, cemas menatap ke seberang batas milik Spanyol. Republik Muda bahkan harus meminta izin hanya untuk mengapungkan kapalnya ke New Orleans. Begitulah nasib negeri merdeka yang diklaim aman di balik Samudra Atlantik. Amerika Serikat dapat menonton drama Eropa sambil makan popcorn saat Napoleon dan Inggris mengacak-acak benua itu. Namun, Napoleon sangat membutuhkan uang. Meriam itu mahal dan membangun kekaisaran butuh biaya lebih, jadi dia pun melirik ke barat. Pada 1800, dia merebut kembali Louisiana dari Spanyol, siap menancapkan bendera Prancis dari New Orleans hingga Pegunungan Rocky. Tapi takdir berkata lain. 500 juta orang yang diperbudak di Saint-Domingue, yang sekarang dikenal sebagai Haiti, berpikir, mengapa orang Eropa harus memonopoli revolusi? Dipimpin oleh Toussaint Louverture, mereka berjuang untuk kebebasan dan menang. Semua orang suka kisah si lemah yang menang. Kekaisaran Prancis di Karibia akhirnya hilang. Tidak ada gula, uang, atau mimpi tentang Amerika Prancis. Namun, ada satu kesepakatan yang memungkinkan segalanya. Saya akan membahas peristiwa dan alasan Amerika menjadi kekaisaran. Napoleon pun memilih mengurangi kerugiannya. Dia menjual wilayah Louisiana kepada Thomas Jefferson seluas 828.000 mil persegi seharga 15 juta dolar, sekitar 370 juta dolar saat ini. Harga obral untuk setengah benua. Amerika Serikat langsung 2 kali lipat ukurannya dalam semalam, dan Sungai Mississippi kini jadi jalur utama Amerika. Tidak perlu lagi bilang por favor kepada Spanyol. Ironisnya, Jefferson memakai sistem keuangan mewah Alexander Hamilton untuk mewujudkan hal itu. Sistem yang sama yang sudah dia cela selama bertahun-tahun, sistem yang sama yang dirap oleh Lin-Manuel Miranda. Para federalis tidak senang dengan kesepakatan itu, bukan pertunjukan Broadway-nya, tapi setelah kesepakatan itu, mereka tidak pernah lagi mempertanyakan Gedung Putih. Jefferson sukses membuat kesepakatan properti terbesar dalam sejarah Amerika tanpa ada yang bisa membantahnya. Itu memang sangat masuk akal, tapi tidak setiap perebutan tanah terlihat sepintar itu di atas kertas. Masuklah William Seward. Semua orang mengira Menteri Luar Negeri itu sudah gila ketika dia membeli Alaska, hanya salju dan es, pada dasarnya 1 unit penyimpanan besar yang beku. Rusia ingin menyingkirkannya karena baru kalah perang Crimea dan lebih butuh uang daripada garis pantai. Harganya 72 juta, sekitar 130 juta saat ini. Para kritikus menyebutnya sebagai kebodohan Seward. Sebuah balok es bernilai jutaan dolar, Rusia segera menyesal telah menjualnya. Hanya 30 tahun setelah dijual, para pencari emas di Alaska menemukan emas, mengubah tanah beku itu menjadi wilayah liar di utara, dan menemukan bahwa emas bukan satu-satunya harta karun di bawah lapisan es abadi. Pada tahun 1968, para pengebor menemukan jackpot emas hitam. Lautan minyak sekitar 32 miliar barel cadangan terbesar keempat di negara ini. Dan itu belum termasuk gas alam. Kedua setelah Texas. Untuk tempat yang dulu dianggap sebagai kesalahan beku, Alaska ternyata menjadi lemari es yang sangat menguntungkan. Saat ini, pendapatan minyak Alaska membuat 72 juta itu terlihat seperti salah ketik. Kebodohan Seward menjadi salah satu tawar-menawar terbaik dalam sejarah Amerika. Bukti bahwa tidak semua ide buruk tetap buruk. Beberapa hanya perlu 100 tahun untuk dibanggakan. Namun, ini bukan sekadar soal uang. Keputusan Rusia untuk melepas Alaska masih menghantuinya hingga sekarang. Ada 9 pangkalan militer yang mengawasi langsung melintasi Selat Bering. Alaska tidak hanya memberi Amerika Serikat tanah dingin, tetapi juga pengaruh dan senjata beku di papan catur Pasifik. Dari sana, Amerika bisa memamerkan kekuatannya hingga ke setengah dunia sambil menjaga tanah air, utamanya tetap terlindungi dalam selimut, kenyamanan dan keamanan. Dan itu bukan satu-satunya langkah berani. Negara yang dulu membebaskan diri dari raja, kini justru membantu menurunkan raja. Di surga tropis pada tahun 1000,
810 Raja Kamehameha. Saya telah melakukan hal yang mustahil. Dia telah mempersatukan pulau-pulau menjadi satu kerajaan, tapi itu datang dengan konsekuensi tertentu. Pendukung Barat telah membiayai impian itu dan kini menuntut imbalan. Menjelang akhir tahun 1800-an monarki Hawaii dikepung, kalah jumlah, kalah persenjataan, dan kalah dana, ada hiu-hiu di air dan hiu-hiu di perahu. Lalu, pada tahun 1887, sekelompok orang Barat bersenjata yang menamakan diri mereka Honolulu Rifles muncul. Mereka datang dengan senyum dan senapan, lalu menawarkan sesuatu yang tak bisa ditolak sang raja. Mereka menyebutnya Konstitusi Bayonet, bukan julukan, tapi label peringatan. Dalam semalam, kekuasaan kerajaan lenyap. Kekuasaan beralih ke Baron Gula dan pengusaha yang mengelola pulau seperti perusahaan, hanya dengan cuaca lebih baik dan ombak untuk berselancar. 5 tahun kemudian, kelompok itu berkumpul lagi dan melakukan rebranding. Klub aneksasi terdengar tidak berbahaya, seperti tim debat sekolah menengah atas kecuali topik mereka adalah kekaisaran. 5 orang Amerika, 1 Inggris, 1 Jerman. Pemeran kecil untuk aksi pencurian besar. Ketika Ratu Liliuokalani mencoba merebut kembali tahtanya, mereka bergerak cepat. Sekarang mereka disebut Komite Keamanan, terdengar meyakinkan. Tapi kemudian kamu sadar keamanan siapa yang mereka maksud. Mereka memanggil 162 pelaut Amerika Serikat untuk perlindungan. Pada 17 Januari 1893, semuanya selesai sebelum ada yang berkeringat. Cepat, tanpa darah, dan efisien. Kudeta yang presisi seperti merger di ruang rapat. Amerika Serikat baru mengakui masalah kekaisaran dan menikmatinya pada tahun 1898. Presiden Grover Cleveland tidak setuju dengan aneksasi Hawaii. Dia bahkan menegur kudeta itu seperti ayah yang kecewa. Aku tidak marah, ini hanya tidak konstitusional. Tapi penggantinya, dia seperti paman keren yang datang terlambat, cuek sama aturan, dan membelikan kembang api untuk anak-anak. Di tahun yang sama, Perang Spanyol Amerika pecah. Amerika Serikat bukan lagi sekadar negara, tapi juga pesaing. Kekaisaran Spanyol panik seperti YouTuber yang putus asa mencari like, dan Amerika datang seperti Mr. Beast. Lebih besar, anggaran lebih berisik, dan agak sosiopat soal YouTuber. Kalau kamu menikmati pembahasan peta seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Itu satu-satunya hal yang menjaga kompas batinku agar tidak berputar liar. Amerika mulai mengumpulkan wilayah seperti koleksi kartu Pokemon. Kuba, Puerto Rico, Filipina, dan Guam harus menangkap semuanya. Edisi kekaisaran. Namun, Perang Spanyol Amerika lebih penting daripada sekadar wilayah yang diberikan kepada Amerika. Dan dari kekacauan itu, muncullah Theodore Roosevelt, si penunggang kasar itu sendiri, setengah tentara, setengah pesolek, 100% berkumis, 1 perang, 1 kuda langsung jadi selebriti. Siapa butuh TikTok? Musuh-musuhnya berusaha menyingkirkannya di politik, gubernur New York, lalu wakil presiden. Cara sempurna untuk membuatnya sibuk dan jauh dari kekuasaan nyata, sampai McKinley ditembak. Tiba-tiba, orang yang tidak bisa mereka kendalikan itu duduk di kantor oval. Roosevelt selalu melihat keluar, memang begitu. Francis pernah mencoba membuat kanal di Panama dan hampir tenggelam dalam lumpur. Roosevelt melihat kekacauan itu dan berpikir, tantangan diterima. Jalan pintas antara samudra, poros perdagangan dunia, monumen kekuatan tekad Amerika, 1 gigitan nyamuk pada 1 waktu. Pada saat itu, kapal-kapal yang bepergian antara Atlantik dan Pasifik harus berlayar memutar jauh mengelilingi Amerika Selatan. Perjalanan sejauh 14.000 mil mengelilingi Tanjung Horn. Perjalanan itu penuh badai, pemberontakan, penderitaan, serta mahal. Itu layaknya Amazon mengirim paket saat badai. Roosevelt ingin mengubah itu, dia ingin menaklukkan alam dan mengalahkannya. Awalnya, itu terlihat mungkin. Awal 1903, Roosevelt sepakat dengan Kolombia yang menguasai Panama, tapi Kongres Kolombia jadi serakah. Karena tidak cukup nol di cetakan kecil, mereka membatalkan kesepakatan dan mimpi kanal Roosevelt pun gagal. Setidaknya untuk sementara. Roosevelt bukan tipe yang pasrah saat Kolombia membatalkan kesepakatan kanal. Dia tak mengasihani diri, malah menggemertakkan buku jarinya. Inilah orang yang bertinju di Gedung Putih.
bergulat dengan wartawan untuk hiburan, dan menganggap diplomasi adalah berbicara lembut sambil memiliki seluruh angkatan laut. Jadi dia mengambil tindakan sendiri. Dia mengirim kapal perang Amerika Serikat untuk mengamati gerakan kemerdekaan Panama yang kebetulan langsung berhasil begitu kapal-kapal itu tiba. Pada akhir 1903, Roosevelt sudah tidak lagi berbicara dengan Kolombia. Dia berbincang dengan Felipe Navarilla, insinyur Prancis dari proyek kanal gagal. Entah bagaimana, dia sekarang mewakili Panama, sebuah negara tempat dia bahkan tidak tinggal. Apa kemungkinannya? Mereka membuat kesepakatan yang akan membuat agen properti manapun bangga. Panama mendapat 10 juta dan tunjangan tahunan. Amerika Serikat mendapatkan kendali permanen atas 10 mil. Tidak buruk untuk sebuah revolusi yang berlangsung lebih singkat daripada penerbangan modern dari Miami ke Panama City. Perjalanan 14.000 mil itu sekarang menjadi 5.000 mil. Dunia menjadi lebih kecil, Amerika menjadi lebih besar, dan geografi seperti dipukul telak. Saat ini, terusan Panama mengangkut sekitar 6% dari seluruh perdagangan maritim dan hampir setengah dari lalu lintas kontainer Amerika. Terusan ini mengubah peta dunia jadi jalan pintas dan memberi Amerika Serikat keunggulan strategi. Angkatan laut kini dapat berpindah antar samudera dalam beberapa hari, bukan minggu. Roosevelt menyebut terusan itu sebagai kemenangan terbesar kebijakan luar negerinya. Dan hanya sedikit yang peduli pendapat Kolombia atau Panama. Tapi negara adidaya tidak meminta izin, mereka hanya menggambar ulang peta. Amerika Serikat resmi bergabung dengan klub itu dan terusan itu jadi kartu keanggotaannya. Zona kanal itu akhirnya dikembalikan ke Panama, pengaruh Amerika tak pernah benar-benar hilang. Angkatan Laut Amerika Serikat masih ada di sana seperti mantan yang tak bisa move on. Tapi kanal itu tidak hanya mengubah geografi, tapi juga mengubah kekuatan dan memberi Amerika senjata baru, yaitu dolar. William Howard Taft menggantikan Roosevelt pada 1991 kumis diganti yang lain. Diplomasi kapal perang digantikan oleh diplomasi dolar. Pinjaman dan kesepakatan bisnis menggantikan kapal perang. Lebih sedikit ledakan, lebih banyak bank. Dengan Menteri Luar Negeri Philander C. Knox, nama yang terdengar kaya sekaligus bersalah. Taft mendorong strategi uang utama ini ke seluruh Karibia, Amerika Latin, bahkan sampai ke Tiongkok. Roosevelt sudah pernah mencoba gagasan ini. Di Republik Dominika, ia menukar pinjaman dengan kendali atas bea cukainya. Pada dasarnya, seperti penagih utang tapi membawa bendera. Taft tidak hanya meniru langkah itu, dia malah memperbesarnya. Di Nicaragua, dia menggulingkan diktator Jose Santos Zelaya seperti membersihkan papan monopoli. Kongres memprotes, Taft hanya mengangkat bahu, menandatangani perintah eksekutif, dan demokrasi dijeda, masalah selesai. Tapi di Tiongkok, rencananya gagal. Negaranya terlalu besar, terlalu terpecah, terlalu banyak kekaisaran yang saling berebut tempat di meja. Amerika Serikat berusaha membeli pengaruh, namun Tiongkok menolak semua tawaran. Ini juga memperburuk hubungan dengan Jepang, tapi untungnya tidak ada hal buruk terjadi di sana. Ngomong-ngomong, Taft untungnya tidak hidup untuk menyaksikannya. Dia benar-benar percaya bahwa uang bisa membeli perdamaian, bahwa stabilitas keuangan entah bagaimana akan menciptakan stabilitas politik. Dia adalah tipe orang yang lebih suka berjabat tangan daripada bertarung. Pendahulunya, ya, tidak begitu. Roosevelt selalu menerima tantangan. Senjata membuka pintu, tapi uang yang menjaganya tetap terbuka. 3 dekade kemudian, logika serupa berpindah dari kapal perang ke neraca keuangan, seperti akan dibahas nanti. Kembali ke Roosevelt, ia memang pernah berseteru dengan Kolombia dan Panama, tapi pertarungan utamanya justru di dalam negeri, melawan seorang yang membuat kapitalisme seperti olahraga kontak fisik. John D. Rockefeller sangat kaya banget. Semua itu berasal dari ledakan industri Amerika. Tapi bukan hanya minyak yang menggerakkan kerajaannya, melainkan juga dokumen, koneksi, dan pertemuan rahasia di ruangan penuh asap. Model bisnisnya bukan produk yang lebih baik dengan harga lebih baik, itu pembantaian. Pada akhir tahun 1870, satu perusahaan peningkatan selatan didirikan. Nama mudah dilupakan, tujuan mengerikan, perjanjian rahasia antara perusahaan minyak besar dan kereta api besar,
Dalam semalam, Rockefeller berubah menjadi seperti Pac-Man. Dia membeli kilang demi kilang satu persatu. Pada tahun 1900, dia tidak hanya menjalankan industri minyak, dia adalah industri minyak itu sendiri. Pada 1906, Departemen Kehakiman Roosevelt menggugat Standard Oil sebagai monopoli ilegal. Persidangan berlangsung bertahun-tahun karena Rockefeller terus menghindari surat panggilan pengadilan seolah-olah dia alergi. Namun, saat putusan dijatuhkan, Standard Oil tidak lenyap. Perusahaan itu justru bangkit kembali. Lebih kecil, lebih gesit, dan lebih kaya daripada sebelum keadilan ditegakkan. Kabarnya, itu karena Rockefeller menjadi lebih kaya. Perusahaan yang terpecah itu terbagi menjadi beberapa bagian dengan nama-nama yang sudah dikenal seperti ExxonMobil, Chevron, dan J. D memiliki saham di semuanya. Ketika mobil mulai menguasai Amerika, Rockefeller tetap bertahan. Dia duduk di kursi kulit, menyaksikan kerajaan yang telah pecah itu mengisi setiap tangki bensin di Amerika, memutar-mutar kumisnya seperti penjahat kartun. Saat Perang Dunia Pertama, Washington menyadari perang bergantung pada minyak, sehingga pembuat undang-undang khawatir pasokan minyak Amerika akan cukup lama. Tangki-tangki memang penuh, tapi masa depan berjalan dengan sisa-sisa asap. Amerika Serikat berpengaruh, telah membantu memenangkan perang, dan karena Inggris serta Prancis berutang besar, Amerika menagih utang mereka. Eropa ingin menjaga ladang minyak dunia tetap eksklusif seperti klub pribadi. Amerika Serikat menendang dan membuka pintunya, menyebutnya kebijakan pintu terbuka. Demokrasi menurut mereka berarti mengebor dimanapun kita mau. Itu dimulai di Irak. Perusahaan-perusahaan Amerika masuk bersama mitra-mitra Inggris dan Prancis. Lalu pada tahun 1928, Standard Oil of California menemukan minyak di Bahrain. 5 tahun kemudian, Texaco dari Arab Saudi ikut bergabung. Perusahaan Amerika dan Inggris segera membagi Amerika Latin seperti prasmanan bisnis. Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat tidak hanya kelebihan minyak, tapi seperti paman Gober yang berenang di dalamnya. Jerman menyerang Rusia untuk mendapatkan minyak. Jepang menyerang Amerika setelah Amerika Serikat memutus 90% pasokannya. Buku pedoman monopoli Rockefeller telah mendunia, bahkan mengarahkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hanya saja kali ini, hadiahnya bukan hanya minyak, tapi dunia itu sendiri. Kamu pasti pernah dengar istilah Republik Pisang, bukan toko pakaian, tapi yang sesungguhnya. Semuanya dimulai dengan sebuah perusahaan pisang sungguhan. Perusahaan buah-buahan United tak sekadar menjual buah, tapi juga membangun kerajaan dari bisnisnya. Rel kereta, pelabuhan, jalur telegraf, dan setengah Amerika Tengah jadi rantai pasokannya. Ini bukan lagi soal bertani, tapi soal menjalankan negara. Perkebunan-perkebunan itu punya bendera, tidak ada yang lebih resmi dari itu, dan jaringannya menjalar sampai ke Washington. John Foster Dulles, sebelum jadi Menteri Luar Negeri, pernah menjadi pengacara perusahaan itu. Alan Dulles, yang nantinya jadi Direktur CIA, duduk di Dewan Direksi perusahaan itu. 2 saudara, 2 cabang pemerintahan. Penunjukan itu datang di waktu yang sangat tepat. Guatemala memilih Jacobo Arbenz sebagai presiden baru yang sopan, progresif, dan populer pada 1951. Tahun berikutnya, dia menandatangani undang-undang yang mendistribusikan kembali tanah terlantar sebanyak 224 hektar per keluarga. Orang miskin suka, tapi United Fruit tidak. Perusahaan itu punya begitu banyak lahan tak terpakai hingga bisa membuat kode pos sendiri. Tiba-tiba, Arbenz bukan hanya seorang reformis, dia dianggap komunis, tipe Moskow di dalam hutan. Washington panik atau pura-pura panik ketika reformasi agraria di Guatemala mengancam kerajaan United Fruit. Perusahaan itu tidak panik. Mereka langsung menelepon ke Washington. Pada 1954 pasukan dukungan Amerika Serikat masuk dan Presiden Arbenz lengser. United Fruit tetap memiliki tanah, sementara Guatemala mengalami perang saudara puluhan tahun. Kudeta itu dibungkus dengan alasan klasik anti-komunisme, tapi kejahatan nyata Arbenz adalah mencoba memodernisasi tanpa izin dari Amerika Serikat. United Fruit beroperasi layaknya mimpi demam cyberpunk. Pasukan korporat di hutan, eksekutif di Washington,
Propaganda berputar lebih cepat dari kipas langit-langit di bulan Juli. Pengembangan kemajuan. Itu seperti kerajaan bermerek lebih baik, perusahaan swasta yang mengelola kebijakan luar negeri dari kantor pojok. Tanpa seragam atau bendera, hanya kop surat dan merek yang masih ada hingga kini. Itu hanya mengalami beberapa perubahan kostum. United Fruit berganti nama. Jadi United Brands di 70-an lalu, Chiquita di 80-an. Stiker biru kuning di pisangmu itu adalah sejarah. Tersenyum padamu, sama-sama atas kudetanya. Tapi Amerika Serikat tidak selalu membutuhkan kudeta. Kadang mereka hanya mengirim tagihan. Meskipun memiliki utang hampir 38 triliun dan menaikkan batas pinjamannya, seperti saya menaikkan limit kartu kredit saya, Amerika tidak pernah bangkrut. Amerika membuat aturan ekonomi global lalu membubuhkan namanya di atasnya. Sederhana sekali, bukan? Bretton Woods, sebuah resor pegunungan di New Hampshire. Tempat itu menjadikan dolar sebagai tolok ukur dunia. Di sana, tahun 1944 masa depan uang diputuskan sambil minum kopi dan lelah. Tujuannya adalah mencegah depresi besar berikutnya terjadi. Masalahnya, tak ada kesepakatan soal cara dua pria saling berhadapan. John Maynard Keynes, bintang ekonomi dari Inggris, benarkah itu ada? Keynes masih berpegang pada gagasan bahwa kerajaan masih punya suara. Pergi. Di sisi lain, orang-orang Amerika yang sudah menaklukkan dunia lewat jalur produksi dan obligasi perang, Keynes mengajukan sesuatu yang berani. Sebuah bank sentral global bernama Clearing Union dengan mata uang netral sendiri, yaitu banker catchy. Setiap negara bisa meminjam dalam batas tertentu, surplusnya akan didaur ulang. Keseimbangan adalah impian, stabilitas tujuannya. Anggap saja ini seperti sosialisme untuk perdagangan yang sopan, matematis, dan khas Inggris. Rencana Amerika Britania lebih sederhana dan terkendali di atas kertas, didukung oleh emas dan mata uang nasional. Cara sopan untuk berkata, percayakan pada kami, Anda tak perlu membaca detail kecilnya. Tapi Bretton Woods bukanlah sebuah negosiasi, itu hanyalah sandiwara. Amerika Serikat tidak datang untuk berdebat dengan kerajaan Inggris, mereka datang untuk mengambil alihnya. Amerika membangun 2 kali lebih banyak pesawat dan 7 kali lebih banyak kapal dibandingkan Inggris, dan Inggris yang membayar semuanya. Dengan kredit Amerika, utang mereka 2 kali lipat dari seluruh ukuran ekonomi mereka sendiri, dan itu pun terutang pada orang yang sama. Sambil tersenyum di seberang meja, Inggris sedang menghabiskan batas kartu kreditnya di toko Amerika. Untuk menegaskan hal itu, pasukan Amerika Serikat kini ditempatkan di koloni Inggris demi keamanan. Kerajaan masih mengibarkan Union Jack, tapi kendali di tangan Washington, sehingga emas secara harfiah jatuh ke Amerika. Keynes memenangkan beberapa putaran sopan di Bretton Woods, tapi pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat Harry Dexter White yang membawa pulang trofinya. Pada tahun 1945 versinya menjadi kenyataan. Mata uang anggota Dana Moneter Internasional akan bergerak dalam kisaran 1 terhadap dolar Amerika Serikat, dan dolar itu sendiri dipatok ke emas pada harga $35 per ons. Bukan pound sterling, bukan bangkir impian Keynes, melainkan dolar, tongkat ukur baru bagi dunia yang memberi Washington sesuatu yang lebih baik daripada pengaruh kekaisaran. Dolar sebagai standar dunia memungkinkan Amerika membangun kembali Eropa, mendanai sekutu, dan membeli pengaruh besar-besaran. Inilah diplomasi dolar. 20 gaya sama, hanya kapal perang lebih sedikit, tapi kemudian pada tahun 1971, Nixon mematahkan patokan emas itu. Dia menghentikan konvertibilitas dolar. Sistem seharusnya runtuh, namun tidak. Nixon punya rencana cadangan yang didasarkan pada minyak dan kepercayaan diri Amerika yang murni. Amerika Serikat sudah pernah melakukan kontrol seperti ini dengan cara lama. Pada tahun 1953, CIA dan Military Intelligence, 6 Inggris, membantu menggulingkan Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh. Setelah dia menasionalisasi minyak barat, Shah kembali berkuasa, akses Amerika Serikat ke minyak tetap aman. Pada 1971 logika itu, mendunia, emas ditinggalkan, minyak jadi andalan. Dolar sekarang akan didukung oleh barel minyak, bukan lagi emas batangan. Petrodolar, nama yang jauh lebih baik daripada nama si bangkir. Sistem ini begitu kuat,
sehingga energi itu sendiri berubah menjadi mata uang Amerika dan dunia tidak pernah berhenti membayar tagihannya. Petrodolar naik tanpa banyak perlawanan. Sulit untuk melawan ketika kamu sedang bangkrut. Pada 1970-an Eropa masih membersihkan kekacauan 30 tahun lalu demi membangun sekutu dan membendung komunisme. Washington meluncurkan rencana Marshall senilai 133 miliar, sekitar 150 miliar jika dihitung dengan nilai saat ini, untuk mempercepat pemulihan Eropa. Bukan amal, ini adalah uang muka. 16 negara menerima bantuan yang dirancang dengan cermat agar mereka menjadi pelanggan setia. Kebebasan datang dengan kredit toko, lalu datang NATO yang mengikat keamanan Eropa Barat pada Amerika Serikat, seperti rekening bank bersama. Pasal 5 menjanjikan pertahanan, Pasal 2 membisikkan koordinasi ekonomi, dirancang oleh Kanada tentu saja, tapi ditulis dengan bahasa Amerika yang fasih. Intinya, itu menyarankan agar ekonomi kalian tetap sejalan dengan ekonomi kami. Stabilitas keuangan Eropa sekarang terhubung langsung dengan ekonomi Amerika. Washington yang pegang kata sandi wifi. NATO bukan sekadar perisai, tapi juga seperti pusat perbelanjaan. Pasca Perang Dunia II menghancurkan pabrik Eropa. Amerika hadir dengan perlengkapan militer melimpah. Walmartnya senjata. Beli sekarang, bangun lagi nanti, penjualan terus berlangsung. Pada 2020-2023, 63% kontrak pertahanan Uni Eropa dimenangkan perusahaan Amerika. Hampir 2/3 pengeluaran keamanan Eropa justru kembali ke seberang Atlantik. Kelas 1 dan rencana besar untuk mendiversifikasi hanya menurunkan angka itu menjadi 50% setengahnya, seolah-olah itu adalah kemandirian. NATO bukan sekadar aliansi, tapi juga band berjalan. Euro masuk, dolar keluar, rudal di tengah-tengah, sistem yang benar-benar seimbang. Jika Anda tinggal di Washington, Amerika Serikat memiliki setidaknya 128 pangkalan militer di 49 negara. Terdengar seperti kekaisaran, tapi sebenarnya bukan. Secara resmi ini bukan penaklukan, melainkan kemitraan. Negara tuan rumah mengundang pasukan, bahkan beberapa di antaranya menanggung biayanya. Jepang menghabiskan sekitar 86 miliar setiap 5 tahun, sekitar 75% biaya untuk menampung lebih banyak tentara Amerika Serikat dibanding negara lain di dunia. Sewa sudah termasuk bendera, tapi pangkalan militer bisa canggung. Tank itu tidak bisa disembunyikan, jadi Washington belajar untuk menunjukkan kekuatan dengan cara yang berbeda. Lebih sedikit tentara, lebih banyak budaya papan reklaim. Hollywood menjadi mesin kekuatan lunak Amerika. Edison membangun kamera, California membangun kerajaannya. Para pembuat film meninggalkan pantai timur karena biaya paten Edison. Lalu datanglah plot twist terbesar dalam sejarah film. Hitler membersihkan para seniman Yahudi dari industri film Jerman yang sedang berkembang pesat, salah satu yang terbaik di dunia. Mereka pergi ke Amerika, Nazi kehilangan pembuat filmnya, lalu kalah perang. Dari situ, Hollywood tidak hanya membuat film, tapi juga menciptakan legenda. Semua 50 film terlaris sepanjang masa berasal dari studio Amerika Serikat pada 2024. Produksi Amerika masih meraih 69,5% dari box office. Dunia turun dari 85,6% pada tahun 2014. Namun tetap membuat kebebasan tampak seperti waralaba. Bahkan teknologi yang mengganggunya, streaming, itu juga dari Amerika, medianya mengubah pesannya, bukan? Ya, kan? Bendera Amerika masih berkibar, sekarang buffering dalam 4K. Netflix kini punya lebih dari 301 juta pelanggan global. Tentu saja ada banyak konten Jepang dan Korea Selatan, tapi jangan bohongi diri sendiri, itu tetap ekspor Amerika, hanya saja dengan subtitle. Tanpa bioskop, ruang tamu, hanya ponsel. Imperialisme budaya lewat pemutaran otomatis, dan ponsel itu tetap didominasi Amerika meski tampilannya berbeda. Sekitar 1,4 miliar orang memakai iPhone, artinya 1 dari 5 orang ada di ekosistem Apple. Sebanyak 3,6 miliar lainnya memakai perangkat lunak Android milik Google yang berbasis di California. Bahkan ponsel Samsung pun menjalankan kode buatan Amerika.
Kerajaan ini berjalan dengan pembaruan dan kadang-kadang membuat Google sendiri kepanasan. Sebagai orakel global, Google mengendalikan 90% lalu lintas pencarian di dunia. Kata Google kini jadi kata kerja karena cari saja dianggap terlalu lama. Dari Tokyo, Paris, hingga Sao Paulo, kini seluruh dunia mencari info dalam bahasa Inggris. Setiap pencarian, setiap rasa ingin tahu, setiap kepanikan tengah malam, semuanya melewati server yang sama di Silicon Valley. Tiongkok memang mengumpulkan lebih banyak data, tapi caranya seperti satpam, keras dan agresif saat memeriksa identitas. Amerika Serikat melakukannya seperti pelayan, sopan, diam, dan sudah memegang ponselmu di atas nampan perak. Ini kekaisaran kenyamanan, tanpa senjata atau pidato, hanya pop-up, terima semua cookie, dan entah bagaimana kita selalu melakukannya. Di Amerika Serikat, perusahaan swasta yang melakukan mata-mata, pengumpulan data yang memberikan Washington alasan untuk menyangkal secara masuk akal. Kami tidak mengawasi Anda. Mitra kami adalah perusahaan seperti Google yang membangun cloud untuk Pentagon dan melatih AI militer. Lembah Silikon jadi subkontraktor kekaisaran. Garis antara pemerintah dan bisnis bukan lagi samar, tapi sudah dialihdayakan. Semua bermula saat Perang Dingin, sains dan paranoia berjalan beriringan. Tahun 1950-an dan 60-an berubah menjadi ajang persaingan teknologi tinggi. Kapitalisme melawan komunisme, tapi roket menggantikan wasit. Soviet mencetak skor pertama pada 1957 lewat Sputnik, bola logam mengilap yang membuat Amerika panik. Amerika langsung menciptakan National Aeronautics and Space Administration, dan National Aeronautics and Space Administration menghubungi International Business Machines dengan permintaan komputer yang bisa muat di dalam pesawat luar angkasa. International Business Machines bilang itu mustahil, tapi National Aeronautics and Space Administration memberi mereka $26 juta dan tiba-tiba yang mustahil jadi mungkin. Mereka memperoleh mesin 60 pon untuk roket Gemini, dan itu berhasil. Gemini ke Apollo, Apollo ke bulan. Satu langkah kecil bagi seorang manusia, satu kontrak besar bagi International Business Machines. Tapi lompatan besar yang sebenarnya datang setelah komputer mini yang dibuat untuk luar angkasa menjadi benih dominasi teknologi Amerika. Apple, Microsoft, dan Intel berasal dari perlombaan teknologi yang didanai pemerintah untuk mengungguli Soviet. Uni Soviet mendapat poster propaganda, Amerika mendapat peluncuran produk. Perang Dingin tidak hanya berakhir dengan parade kemenangan, tapi juga berakhir dengan sistem operasi, palu dan arit memudar, dan logo Apple mulai menyala. Amerika tak perlu menyebut diri kekaisaran. Bukti pembelian sudah cukup jelas. Dari Louisiana ke Silicon Valley, penaklukan terjadi dengan kontrak yang ditandatangani semua orang. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Benar-benar beda. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Matpak